kita pasarkan, dan yang akan dikirimkan kepada kita khususnya untuk distributor di Indonesia dan tentunya untuk para agensi Indonesia. Jadi untuk tahap pertama, sebagaimana telah disampaikan oleh Berli Logistik Pusat, dalam hal ini sampaikan langsung pada rapat kemarin itu dengan Bapak CEO kita, yaitu ada 5 produk yang akan dikirim atau yang akan kita perdagangkan. Tahap pertama ini, yang pertama HP, itu ada 4 merek. Yang pertama ada iPhone, Samsung, Oppo, dan Redmi. Itu ada 4 jenis handphone. Kemudian menyangkut dengan masalah Tesla, itu sedang dalam proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak pabrik, karena Tesla kebetulan belum produksi di sana di China gitu. Mungkin nanti awal Desember itu mereka sudah launching gitu ya. Kemudian yang kedua ada aksesoris, bersama dengan aksesoris daripada perangkat dari HP, dan ada beberapa aksesoris lainnya. Itu lengkap juga, nanti akan ada barang itu, dan barang itu sudah ready di gudang di China. Jadi gudang Berli Logistik Pusat di China itu sudah ready produk kita semua. Sampel-sampelnya semua sudah ada. Kemudian yang kedua, laptop itu merek Samsung, HP, kemudian Apple. Itu juga sudah ready dan nanti juga akan ikut bersama pada saat pengiriman perdana. Kemudian PC itu juga nanti mungkin akan langsung disampaikan oleh Pak Cidu, Tuan hadir buat di kita malam ini. Kemudian yang berikutnya itu TV. Jadi itu. Kemudian yang lain-lain termasuk nanti dengan bagaimana nanti nanti juga akan disampaikan oleh Pak CEO kita nanti. Jadi untuk tahap pertama ini yang sudah pasti kita sudah ada 5 jenis barang elektronik dengan berbagai merek tadi yang sudah bagaimana disampaikan kepada kami. Kemudian nanti menyangkut hal-hal lain, apakah terkait dengan kebijakan apa saja nanti yang menyangkut dengan bagaimana nanti skema impornya bagaimana, teknisnya bagaimana. Jadi yang jelas kita ini bukan sebagai pengimpor, tapi kita adalah sebagai orang yang melakukan distribusi. Jadi distribusi kita tidak perlu mengurusi urusan impor, itu nggak perlu karena semuanya sudah disiapkan oleh Berli Sport atau Berli Group sebagai penanggung jawab nanti. Yang melakukan importir adalah perusahaan Alibaba dan salah satu perusahaan di Arab Saudi. Jadi barang kita ini kita terima di tempat masing-masing. Jadi terutama kami nanti dari gudang distributor, kemudian nanti dari gudang distributor nanti baru para agen akan langsung ngambil barang ke gudang kami. Jadi itu sejalan dengan itu pula nanti terkait dengan evaluasi, terkait dengan sertifikasi, KBRI, semua perizinan semua nanti begitu langsung kita urus semuanya. Jadi para agen tidak perlu susah-susah cara memikirkan dari mana bawa uang untuk buat perusahaan, itu nggak penting, nggak perlu susah, karena memang nanti akan selesai otomatis nanti kita sudah ada duit dan pasti kita akan urus semuanya. Jadi terkait dengan masalah-masalah lain nantinya kita nanti akan buka session tanya jawab. Jadi kita buka dalam hal terkait dengan masalah-masalah yang terkait logistik ini, nanti silakan ditanyakan semuanya nanti supaya semuanya jelas dan tidak ada multitafsir atau penafsiran berdasarkan penafsiran daripada pada masing-masing individu. Jadi kita bekerja kolektif kolegial, artinya jadi ada CEO di sana, pihak manajemen, juga pihak ada manajemen internasional logistik di China, ada manajemen logistik Indonesia, kemudian ada distributor dan ada agen. Itu kita bekerja secara kolektif kolegial, itu masing-masing punya role kerja masing-masing.
Jadi begitulah sudah diatur, dan kebetulan kita nanti juga punya program bertahap. Semua ada 9. Dengan ada tambahan baru, barusan kami terima informasi bahwa kita juga akan sudah disiapkan sarana pendidikan universitas, dan mulai yang disiapkan barusan disampaikan tadi oleh grup Berli Pusat. Jadi itu nanti juga akan masuk ke dalam salah satu daripada agenda atau daripada sub bidang nanti yang akan kita kerjakan. Jadi untuk menghemat waktu, jadi supaya nanti akan lebih jelas, jadi kita minta kesediaan Bapak CIO, jadi Bapak Ibras untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, dan informasi-informasi penting mungkin ada, mungkin dari agen kita juga ingin mendengarkan langsung dari Bapak CIO. Jadi untuk itu waktu dan tempat kami persilakan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman atas sambutannya dan beberapa informasi penting terkait produk dari Berli Logistik. Mohon izin Bapak Ibu, mic-nya di mute dulu ya untuk semuanya, dan untuk terorganisir pertanyaan nantinya harap ditulis dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan ditulis dulu sehingga nanti pada saat bertanya langsung to the point, tidak panjang lebar. Kemudian ini terima kasih yang tak terhingga juga kepada khususnya Berli Logistik yang memfasilitasi untuk import urusan administrasi. Kita nggak ada lagi mengurusin administrasi, karena pengalaman pribadi saya beli produk dari luar negeri pajaknya itu 40 hingga 45%. Jadi luar biasa. Ini kita nggak ngurusin pajak dan lain-lain, kita tinggal terima bersih barang di Medan. Baik, itu tadi Pak Sudirman. Berikutnya dipersilahkan untuk Pak Ibra selaku CEO Berli Logistik untuk Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya, jelas itu? Jelas Pak, ya, jelas. suara saya. Jelas. Oke, terima kasih atas undangan dari teman ya selaku distributor Sumatera Utara, dan juga keluarga kami agen resmi dari logistik yang ada di Sumatera Utara. Kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hal penting ya dari kami, dari selaku yang bertanggung jawab, bisa tanggung jawab untuk Indonesia. Itu yang pertama ya, pembahasan penting khusus pasar kami ya. Jadi penyampaian yang pertama, kita pasar yang akan buka kami yaitu membuka pasar, yaitu nanti pastinya ya setelah permen. Semua kalau ibaratnya setelah permen berarti bukan langsung setelah permen kita langsung buka pasar, bukan. Jadi ada alurnya dulu, perizinan harus diurus, semua legalitas harus diurus, penyediaan gudang, dan juga sama juga di bagian distributor walaupun agen. Ya. Jadi pasar nanti yang kita akan buka setelah nanti open mainnet itu sudah ibaratnya perizinan, legalitas sudah berjalan ya Pak ya. Jadi kita ada 5 produk yang kita akan dahulukan. Itu kita udah konfirmasi ya dengan pihak yang di Cina, pasar kita, yaitu yang sebagian vendor kami yang di Cina, yang bertanggung jawab yaitu vendor di Cina. Di perusahaan langsung Cina itu dipegang oleh manajemen orang Cina langsung. Jadi kita itu hanya kita mengorder produk dan dikirim ke Indonesia itu dengan sistem orderan tersebut nyampe ke gudang kami, yaitu dari logistik Indonesia-nya. Kita ada 3 pintu ya. Yang pertama pintu 1 di Jakarta, pintu 2 ada di Surabaya, pintu 3 ada di Bandung. Jadi kita mengurangi kos tinggi intinya gitu. Jadi kita itu menggunakan import yang dari Cina. Yang pertama import yang bekerjasama langsung dari pihak Alibaba. Yang kedua dari perusahaan Arab yang bertanggung jawab masalah import. Jadi produk kita itu kita order barang itu harus nyampe gudang, masalah biaya cukai apapun dia yang urus.
Itu Pak ya. Jadi produk yang pertama itu HP ya, benar yang disampaikan Pak Sudirman tadi, ada HP, kita ada macam 4 produk, yaitu HP iPhone, Samsung, Oppo, dan Redmi. Untuk hal yang lain, masalah kemarin kita ada macam konfirmasi pihak HP Tesla, kita itu dari pihak Tesla belum ada konfirmasi balik, dan kami akan mengonfirmasi lagi masalah hal produk tersebut, tapi dalam di perusahaan yang ada di Cina-nya. Insya Allah dalam bulan-bulan inilah pasti kita akan ada jawaban dari pihak Tesla-nya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah laptop. Kita ada 3 produk, Pak ya. Jadi kita ada Apple, Acer, dan Samsung. Yang ketiga, aksesoris. Yang keempat, PC. PC itu masalah laptop ya, komputer ya. Untuk yang digunakan oleh biasanya kita gunakan nantinya mungkin dari perkantoran jenengan ya, perkantoran ataukah nanti perusahaan yang membutuhkan dari PC tersebut. Dan yang ketiga itu TV, yaitu Samsung dari dan merek LG. Jadi kita kekuatan kita ya dari kontainernya, mungkin ya dari HP, kalau kontainer 40 feet itu bisa membawa HP dalam satu kontainer 40 feet itu kurang lebih 240.000. Kalau 20 feet itu sekitar 130.000 itu dari HP Pak ya. Jadi HP tersebut nanti masuk Indonesia itu ada sebagian ada pakai kotak, sebagian nggak ada pakai kotak. Jadi intinya nanti dari pihak kami ataukah dari pihak yang distributor di Aceh, di Sumatera nanti akan menjadi kotak sendiri. Jadi produksi sendiri nanti kotak. Kami itu ada karena kita mengurangin dalam satu kontainer kalau tiba-tiba kita mengurangi menggunakan kotak 240.000 kalau kita nggak pakai kotak, tapi muatnya lebih banyak lagi gitu. Itu yang masalah HP. Untuk masalah laptop itu dalam satu kontainer 40 feet itu kurang lebih kita bisa muat 60.000 laptop. Yang 20 feet itu sekitar 30.000 laptop, intinya gitu Pak ya. Jadi masuk produk itu dari Cina, dari produk tersebut kiriman dari Cina masuk ke Indonesia dan juga masuk ke negara kami yaitu itu 1, itu 2 dan itu 3 ya. Itu dari Jadi intinya produk yang kita akan pasarkan 5 produk untuk mensupport pasar yang pertama. Jadi kalau dibaginya pasar pertama bukan kita itu membatasi orderan, tidak. Kami pasti ya orderan pertama udah masuk, tapi setelah kami lihat kita bagi sampai ratanya ya, kita memiliki sebuah pasar distributor kurang lebih yaitu 59 perusahaan yang sendiri yang ada di Indonesia. Akhirnya nanti kita bagi semua dan kekurangannya nanti pasti keduanya pasti akan terjadi. Pasar yang pertama tadi kami sudah jelaskan, dan masalah yang kedua ini saya sampaikan untuk masalah perizinan dari pihak dari logistik dari grup kami, yaitu masalah perizinan ya Bapak nanti pastinya akan buat perizinan ya, itu CV dia akan kami bantu masalah perizinan. Jadi pertama dulu dari kami dulu ya, dari grup, dari logistik, dari distributor. Distributor sudah selesai perizinan baru menginjak yaitu dari agen semuanya. Jadi kita akan bantu dari supportnya yaitu dari grup. Intinya apakah perjalanan kita untuk pasar di Indonesia semua akan dibantu masalah perizinan dari grup. Jadi semua yang kita jalani yaitu pasar dan semuanya ada bentuk ketentuan yang akan kita jalani bersama, yaitu masalah produk-produk dan intinya pasar kami semua nggak ada sistemnya online, jadi sistemnya semua offline. Jadi barang datang apakah barang ada kerusakan atau cacat itu bisa kita selesaikan. Banyak itu produk dari Cina semua itu ada garansi. Jadi proyek-proyek yang kita miliki semua ya masalah pasar, masalah produk elektronik itu dari HP atau laptop atau PC atau TV itu semuanya kita ada garansinya Pak. Bukan barang tersebut ada garansi, semua ada garansi. Contohnya Samsung, kalau HP Samsung di Indonesia pasti ada garansinya. Gitu. Jadi kita itu ada macam kemudahan dari vendor kita yang ada di Cina.
Oke. Jadi itu yang masalah pasar ya. Jadi pasar kita produk pertama yaitu 5 produk. Jadi ini ya dari kami dari pihak dari grup kita memiliki project ya. Sekarang ada nama project jadi saya sampaikan aja. Mungkin nanti bisa kita bertanya jawab dan kita bisa untuk saya jawab. Project yang akan dirilis oleh Berry Group itu ada 9 project. Jadi kemarin kita 8 project jadi ada nama satu project ya Pak ya. Kemarin ada baru. Yang pertama itu pasar. Jadi intinya yang pertama kita jalanin pasar yaitu namanya dari logistik. Yang kedua, ini masalah traveling, ibadah umroh, haji, dan paket-paket wisata ataukah touring itu yang termasuk di proyeknya yaitu Berry. Yang ketiga, masalah mobil yaitu Berry Car dengan brand kita dengan sudah disetujuin oleh pihak vendor kita yang ada di kita yaitu dengan brand itu memasarkan produk mobil tersebut dari produknya juga. Yang keempat yaitu Berry Express. Yaitu Berry Express itu menyangkut transportasi laut ya Pak ya. Kita memiliki transportasi laut semua dari manajemennya departemen yaitu Berry Express transportasi laut. Bila mana transportasi bisa berjalan dengan baik, mungkin mengajak ke transportasi daratnya juga. Yang kelima yaitu Berry Mart, yaitu sistem kita yaitu Berry Mart seperti kalau di Indonesia itu Alfamart ya Pak ya, yang ada di desa-desa itu kita namanya itu Berry Mart, itu minimarket yang bisa kita kembangkan di seluruh Indonesia dengan sistem beli franchise. Jadi intinya ya orang tersebut ya pionir itu beli franchise dan difasilitasi oleh pihak dari grupnya, dari logistiknya, seluruh Indonesia dan masalah tempat itu yang menyediakan yaitu pionir. Mungkin ada pembagian tertentu yang terpenting kita sama-sama mewujudkan dan sama-sama kita berjaya untuk semua keluarga yang tadi dari matnya ya Pak ya. Dari mat ini berhubungan langsung sama Piado. Nah, ini ada berhubungan Pak ya, Berry-Mart sama Piado. Piado ini adalah aplikasi marketplace yang sistemnya online yang akan menjual produknya sistem online itu yang bisa mengakses yaitu pihak distributor dan agen. Intinya gitu Pak ya. Jadi intinya ini Piado ini aplikasi marketplace milik dari logistik yang bisa akses yaitu pihak distributor dan agen. Dan intinya produk dibantu untuk sistem online-nya. Masalah pembelian dan sistemnya otomatis Pak ya. Bila mana ada pembeli dari Aceh, tapi KIC-nya Medan, dia akan kirimkan error. Dia nggak bisa. Jadi ada review lagi. Bila mana si pembeli tersebut dari Aceh, KIC-nya dari Aceh, akan diarahkan langsung ke vendor yang terdekat. Gitu. Jadi pengirimannya itu nggak lama. Mungkin menunggu 1 jam, 2 jam yang terdekat di vendor-vendor tersebut. Contohnya di agen atau di distributor. Jadi aplikasi Piado sama Berry-Mart itu berhubungan sekali. Jadi dua-dua ini project ini berhubungan menciptakan fisiknya, yaitu adalah dalam bentuk Mastercard-nya Pak ya. Kita memiliki yang namanya Piado Pay. Jadi intinya saya jelasin, Dekat Piado Pay ini bisa kita gunakan tarik tunai ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia Pak. Jadi yang punya Pi nanti menggunakan aplikasi Piado ini konekkan ke Pi browser. Bila mana di Pi browser tersebut masuk ke aplikasi Piado, nanti bisa memenuhi di aplikasi tersebut, kita bisa ke cover ya, memiliki koin Pi bisa langsung di cover ke Piado Pay. Jadi Piado Pay ini akan terotomatis mengisi ke fisik kita yaitu produk kita yang fisik yaitu back market kita, backup kita yaitu Piado Pay. Ini akan terisi otomatis. Jadi intinya kita punya ATM sendiri Pak, khusus tarik tunai di seluruh dunia. Lihat hubungan langsung sama Piado Pay. Sama aplikasi Piado sama Berry Card. Berry-Mart-nya maaf ya. Berry-Mart-nya yaitu minimal. Jadi Berry-Mart ini bisa digunakan sistem gini Pak. Dari kota si A, contohnya dari Sumatera Utara mau kirim uang ke Jawa, contohnya Jawa Timur yaitu di Surabaya. Jadi kita kirim duit lewat Berry-Mart aja, kita bisa menggunakan sistem itu. Antar Berry-Mart yang ada di Surabaya sama Sumatera. Jadi Piado Pay, Piado sama Berry-Mart ini berhubungan. Jadi dan satu hal lagi kita juga bisa digunakan ya Piado Pay
yaitu Mastercard kita bisa untuk belanja dimanapun yang ada tertera kerjasama dari BRI Group-nya. Ataukah itu toko offline, ataukah itu ada mall, itu bisa nanti kurang lebih mall offline yang melayani dari proyeknya BRI Group itu kurang lebih ada 50 mall offline seluruh Indonesia, Pak. Jadi intinya ini berhubungan sekali ya. Itu yang dirikan mall-mall tersebut yaitu atas dasar pribadi sendiri-sendiri, yaitu perusahaan sendiri dari pihak satu ya, dari distributor atau agen. Itu nanti akan berdiri di 35 provinsi. Itu adalah mulai perencanaan. Dan yang ketujuh ya, ini ada rumah sakit yang namanya Bunda Berli, rumah sakit swasta. Kita prioritaskan, kalau ibaratnya kita di Indonesia kan Pak ya, yang ada duit didahulukan, kita enggak. Yang kita nggak mampu kita dahulukan, kita bantu sampai dia sehat. Kita intinya nggak begitu mengambil keuntungan ya, intinya kita menolong benar-benar yang sakit itu kita dulukan utama. Kita nggak memandang untung Pak. Karena saya singgung sendiri Pak ya, dari keluarga BRI Group, dia udah memiliki namanya Nodo Center Pak. Nodo Center itu penghasilan kurang lebih 1 bulan menghasilkan 500 sampai 1000 kilo. Kalau 1 pi GCP, kita nggak usah mikirkan itu Pak keuntungan. Kita membantu banyak orang. Intinya gitu Pak, di rumah sakit itu utama yaitu orang yang benar-benar tak mampu ya, itu di rumah sakit. Yang ke-9 ini baru muncul ya, proyek terbaru dengan persetujuan keluarga BRI Group kita, yaitu University BRI Group. Nah, ini University BRI Group ini prioritas yaitu kita dengan semboyang satu ya, dari anak didik kita dari awal, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, ini yang pertama kita lakukan yaitu bahasa yang paling penting yaitu bahasa Inggris sama bahasa Mandarin Pak. Jadi utama. Dan intinya sekolah tersebut di atas persetujuan dari kita semua, insya Allah setelah ini akan gratis. TK, SD, SMP, SMA, universitas. Mungkin nanti kita akan bahas sama pihak manajemen kami. Saya sudah usulkan, kalau ibaratnya TK, SD, SMP, SMA, universitas, saya mengusulkan juga yaitu sekolah ini gratis semua. Saya nggak akan ambil keuntungan karena apa? Kami dari keluarga BRI Group, kami udah berlebih lah intinya gitu kan Pak ya. Kita udah menyediakan namanya Nodo Center, dan intinya Nodo Center tersebut bisa menghasilkan kurang lebih 1 bulan 500 sampai 1000 pi. Bila mana 1 pi udah masuk namanya GCP, alhamdulillah keluarga BRI Group semuanya akan ekonominya udah sangat maju dan bisa membantu banyak orang. Jadi, saya ibaratnya sama-sama merangkul keluarga kami yaitu keluarga BRI Group semuanya yang ada di TK, SD, SMP, SMA sampai fakultas bisa gratis nanti. Yang intinya kita di keluarga BRI Group semua bisa sama dan intinya kita sama-sama untuk maju dan sukses di keluarga kami yaitu keluarga BRI Group. Untuk hal yang lain kita bisa tanyakan dan CEO kita bisa Indonesia, Pak Ibra. Terima kasih Pak. CEO-nya BRI Group Baik. untuk Indonesia. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ibra atas penyampaiannya yang begitu luas dan jelas, terutama mengenai program dan produk dari Berli Logistik yang nanti akan diluncurkan setelah Open Mainnet. Itu kalau bisa saya simpulkan tadi ada beberapa. Pertama itu dari sisi elektronik, nanti akan ada HP, kemudian TV, kemudian laptop dan PC. Juga akan ada Berli Car, kemudian Berli Travel, dan yang menarik itu ada Berli Mart yang kerjasama dengan Pidao. Yang Pidao itu terkoneksi ke Mastercard, di mana dengan Mastercard tersebut tentu kita dapat menarik tunai di ATM yang berlogo Mastercard di seluruh dunia. Ini menarik sekali, mantap. Informasi yang sangat berharga malam ini dari Pak Ibra. Untuk kemudian ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Tapi tolong dengan sportif,
Untuk sesi pertama ini kita buka 3 penanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan 3 nama dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Pak Mensus, Pak Sawaludin, Pak Sumber, Ibu Diah mungkin, silahkan. Pak Masri. Baik, dan terima kasih. Sebentar Pak, ini dengan Pak Mensus. Sebentar. Iya betul Pak, ya betul Pak. Iya, bentar Pak Mensus. Oke, 1 Pak Mensus. Iya. 2 lagi siapa? Iya. Silakan. Daftar dulu nih, daftar. Pak Sumber ada pertanyaan? Pak Andi, Ibu Ani? Ya, Ibu Ani 2. 1 lagi. 1 lagi penanya. Ada? Baik, 2 dulu sementara. Kita mulai dengan Pak Mensus. Silakan Pak. Baik, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tanya jawab pada malam hari ini. Nah, barang ini tadi setelah open minute, barang yang kita pesan itu nanti akan sudah kita pesan dari Medan. Setelah kita pesan sampai barang di sini baru di barter gitu. Terus tadi dibilang pajaknya sekitar 40% ya. 40% setelah barang kita pesan tadi itu Pajak usah pikir di Revisi Ya. Pak Mensus, untuk pajak Ya. itu pengalaman saya pribadi. iya. Iya. Silakan lanjutkan Pak. Oh. Setelah itu tadi barang udah kita pesan, itu nanti transaksinya apa barang itu setelah di Medan apa langsung yang kita pesan dari Cina sana langsung dipotong itu. Nah itu pertanyaan. Baik, itu saja Pak Mensus pertanyaannya mengenai pajak ya Pak. Iya, Baik, iya Pak. silahkan mungkin bisa ditanggapi Pak Ibra. Oke, saya jawab Pak ya. Oke, masalah Pak dari Pak siapa tadi? Pak Mensus. Pak Khusus ya Pak. Untuk mengenai produk Pak, dari kita produk untuk nyampe ke Indonesia, dari kami dari Iya. pihak BRI Logistik, tentunya produk dari Cina itu masuk ke BRI Logistik mungkin kalau dari Sumatera mungkin pintu 2 Surabaya. Intinya produk tersebut Bapak nggak usah mikirin pajak yang pertama. Jadi intinya produk tersebut udah bersih pajak dan intinya produk itu masuk ke gudangnya si distributor. Distributor akan bertransaksi sama kami Pak. Nanti distributor tersebut akan mengirim produk tersebut ke agennya. Jadi Bapak itu berhubungan langsung sama distributornya langsung gitu Pak ya, bukan ke kami. Kami hanya berhubungan sama pihak distributor. Jadi intinya produk dari Cina itu adalah udah tanggung jawab dari pihak Cina, dari logistik Cina. Kami menerima bersih produk tersebut, ada kuantitasnya berapa, produknya ada masalah berapa, dan bisa mengatur pasar kami, bisa mencukupin pasar yang ada di Indonesia. Jadi kita itu intinya kami sama pihak Cina, jangan sampai pasar kami ada komplainan, sini kurang, itu saya itu pasti marah sama pihak Cina. Intinya gitu Pak. Masalah hal yang lain, ini masalah perpajakan, bea-cukainya, itu bagian ngurus bagian Cina. Produk gimana caranya produk itu bisa nyampe ke gudang kami. Oh, baik, Pak. Ya, Pak. Ya, itu Terima tadi kasih, Pak Pak. Mensus clear ya mengenai pajak dan segala administrasi itu sudah diurus oleh BRI Logistik Pusat. Jadi distributor dan utamanya kita agen itu sudah menerima bersih. Bukan tidak ada pajak, tapi pajak sudah diurus. Pak Ghazali, unmute mic-nya. Mic-nya itu dibuka Pak. Oh iya, maaf. Tadi sudah clear ya Pak ya mengenai pajak Pak Mensus itu sudah diurus oleh BRI Logistik Pusat. Iya. Oke Pak, mantap. Oke, mantap Pak. Mantap. Iya Pak, iya Pak. Baik, terima kasih Pak Mensus dan Pak Ibra atas tanggapannya. Berikutnya penanya kedua, silahkan Ibu Ani Situmorang. Ya, terima kasih Pak dan selamat malam untuk kita semua, khususnya Pak pembicara tadi. Aku ada beberapa yang mau tanya Pak. Jadi kalaupun agak banyak pertanyaannya, mohon izinlah memberikan waktu yang pertama Pak. Jadi
Jadi rencana kami dengan anakku karena mengingat latar belakang kemarin ya yang dibuka bapaknya. Jadi ada niat kami juga untuk mendirikan sekolah. Jadi artinya apakah nanti sekolah yang kami dirikan itu harus di bawah naungan Berli Logistik ataukah memang ada boleh berdiri sendiri sekolah yang hendak kami bangun. Itu yang pertama Pak. Dan kalau apakah harus mempunyai mitra dengan Berli. Jadi yang kedua Pak, tadi ada saya tangkap apa namanya tuh traveling. Yang artinya kita kalau traveling ini ada kan yang mau naik haji apa. Jadi seperti kami Pak, ada nanti mau ke Yerusalem gitu. Apakah bisa juga itu untuk travelingnya ke ziarah ke Yerusalem itu Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga itu produk-produk yang kita sudah pesan kemarin itu berarti apakah itu harus kita rombak kembali, harus sesuai dengan yang sudah ada pasti ini Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Ada 3 pertanyaan. Pertama, tadi mengenai mendirikan sekolah, apakah bisa pribadi atau harus kerjasama dengan Berli? Yang kedua, itu mengenai traveling untuk khususnya saudara kita yang Kristiani, apakah ada ke Yerusalem? Kemudian yang ketiga, itu pesanan produk apakah perlu diubah dari yang kemarin? Baik, itu 3 pertanyaan dari Bu Ani. Silakan Pak Ibra. Boleh. Oke, untuk masalah Bu Ani yang pertama masalah sekolah. Sebenarnya kita tuh membuka untuk perlu ibaratnya ya dari pertama yaitu kita buka namanya university, yaitu Berry Group-nya kita buka sekolah gratis intinya gitu kan Bu ya. Sekolah gratis ini benar-benar kita buka ini dari sumbangan dari Node Center yang 1%-nya. Jadi ingat Bu ya, Ibu udah membantu kami masalah Node Center tersebut nanti ya 1% tersebut untuk ke sekolah kita Universal. Orang benar yang nggak mampu, pendidikannya benar-benar kurang, mulai dari kita membantu walaupun dia kalangan punya atau nggak punya, kita samakan lah. Intinya di situ sekolah kita ya Bu ya, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, ini diprioritaskan dengan menggunakan bahasa, dikenalkan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Mandarin. Dan pendidikannya tersebut terarah dan kedepannya anak-anak tersebut didik kita mau bekerja itu diarahkan ke perusahaan kita Bu. Jadi kita itu bukan melepas tangan, kita itu arahkan ke perusahaan kita mungkin dari pabrik ataukah dia punya wawasan dalam manajemen bisnisnya, kita arahkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kita itu bukan terlepas di situ aja. Jadi anak-anak yang kita udah pandai, kita kasih peluang untuk kerja di perusahaan kita yang ada di Indonesia. Bahkan di bagian dari di Chinanya. Jadi intinya kalau Ibu mau mempunyai niat baik untuk mendirikan perusahaan, mendirikan sekolah pribadi intinya, lebih bagusnya lagi Ibu di bagian kami aja. Jadi nggak usah mikirin apa-apa semuanya, semua akan disediakan dari keluarga Berry Group masalah sekolah. Lebih baik Ibu nggak usah pening-pening mengurus perizinan, mengurus gedung, semua kita sama-sama bareng Bu, intinya gitu di University Berry Group itu masalah sekolah. Dan yang kedua masalah Berry Tour. Berry Tour itu ada istilah plan. Yang pertama ibadah umroh yang bagi umat Muslim, dan ibadah rohani untuk bagi umat Nasrani itu ada Bu ke Yerusalem. Jadi nggak usah pening-pening, semua yang kita mau niat baik ya ibadah itu ada Bu semuanya. Yang ketiga masalah produk ya, pemasaran produk. Pastinya kita produk itu tersebut mengikuti pasar dulu Bu ya. Pertama produk yang akan ada ya itu 5 produk. Dan bila mana di orderan tersebut nggak ada ya tahan dulu Bu. Intinya lihat pasar dulu. 5 produk inilah kita buka pertama pasar kita yang ada di. Baik, terima kasih Pak Ibra. Sudah clear ya Bu Ani. Jadi kalau ingin mendirikan sekolah nggak usah pusing-pusing. Berli yang ngurus semua. Kemudian untuk ibadah ke Yerusalem itu tentunya sudah termasuk dalam planning Berli Tour.
Itu ya Bu. Baik, ada lagi penanya? Kita buka sesi kedua, 3 orang. Pak Sawaludin. Ya, Pak. Baik, Dari Pak Pak Sawaludin. Ya. Kemudian ada lagi? Ya, dilanjut Pak, saya juga mau bertanya. Silakan. Sebelum Pak Effendi. Baik, kedua Pak Effendi, yang ketiga silakan. Ada yang ketiga? Ya, Pak. Pak Sumber. Ya. Pak Sumber, malam ini kok kalem. Dari yang di sini mungkin Bu Ratna, Bu Safrida, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Diah mungkin? Ya, Pak. Iya, Ibu Diah. Ya. Baik, Ibu Diah yang ketiga. Untuk sesi kedua, kita buka 3 penanya. Yang pertama tadi Pak Sawaludin, silakan Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan Yang lain dikasih. tolong HP mic dimatikan. Yang pertama, hal yang paling mendasar yang saya ingin tanyakan masalah izin yang menjadi agen logistik di Kabupaten Kota, Pak. Apakah dalam hal pengurusan ini secara kolektif untuk Sumatera Utara atau mengurus sendiri-sendiri gitu, Pak? Itu hal yang pertama, Pak. Baik. Dan yang kedua masalah sekolah pendidikan, Pak. Setelah Open Minute, kita juga ada rencana mendirikan sekolah, walaupun tidak gratis semua, Pak, karena kita juga masih dikit, untuk mendirikan jenis pendidikannya jenis pesantren, Pak. Apakah nanti kita bisa kolaborasi kerjasama dengan berlogistik? Kira-kira itu, Kak, yang bisa saya tanyakan buat sesi ini, Pak. Sekian. Baik, terima kasih Pak Sawaludin. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai perizinan perusahaan yang dimiliki oleh agen, apakah itu diurus secara kolektif, apakah oleh Berli atau masing-masing. Yang kedua, untuk mendirikan pesantren juga apakah bisa kerjasama atau diurus oleh Berli. Itu mungkin Pak Ibra, silakan. Terima kasih Pak ya untuk Pak siapa tadi? Pak Sawaludin. Pak Sawaludin ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertama masalah perizinan Pak ya. Jadi kami dari Berry Group-nya masalah perizinan akan dibantu Pak semuanya, yaitu dari keluarga Berry Group semuanya Pak ya. Dari pertama perizinan masalah perusahaan dari distributor. Kalau distributor udah selesai perizinan, pastinya melangkah ke bawah yaitu perizinan legalitas milik si agen. Kita akan bantu. Ya. Karena bagian manajemen kami yang bagian perizinan, kita benar-benar akan merangkul keluarga kita yang ada di 35 provinsi tersebut untuk masalah perizinan pasar kami, yaitu di bawah dari logistiknya, yaitu distributor walaupun sedikit Pak. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sekolah, kalau bisa sih saya saranin nanti bisa koordinasi sama pihak dari grupnya Pak masalah sekolah tersebut, karena kami membuka peluang untuk university dari grup walaupun dari tingkat STK, IC, SMP, atau SMA, universitas, dan mengarah keagamaan ya Pak ya, itu dari pondok pesantren. Mungkin kami akan mengarahkan juga ke situ juga masalah hal ya, kita mengenalkan dengan bahasa yang modern yaitu bahasa Inggris juga dan bahasa Mandarin. Jadi kolaborasi antara ya bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Arabnya kita satukan. Insya Allah pasti kita akan berjaya untuk keluarga kami semua ya, keluarga kami. Insya Allah. Bapak ini sangat terima kasih dari Pak Terlaudin, masukan cukup bagus masalah sekolah, masalah pondok pesantren kan Pak ya. Sangat luar biasa. Ya. Jadi kita belum bahas, kami membahas untuk umumnya ya, umumnya biasanya yang kita pakai ya. Ya, betul. Jadi masalah keagamaan dari pesantren, insya Allah kami akan bersedia juga buka lapangan untuk keluarga kami, yaitu dimanapun, yaitu di 35 provinsi. Itu hal terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih masukan Bapak. Itu masalah ponpes yaitu pesantren Pak. Ini sangat saya terima banget masukan dari Bapak, dan pastinya saya akan berkoordinasi dengan manajemen kami yaitu di grupnya. Jadi terima kasih Pak. Jadi intinya kita tetap menjaga kekeluargaan kita walaupun kita itu
jauhan Pak ya, intinya kita satu keluarga yaitu di keluarga Very Groupnya. Jadi intinya saya sampaikan, kalau kita menyampaikan ya Pak ya, kita bilang Very Group berarti ini menyangkut semua Pak, dari kalangan departemen si Very Support, Very Group, dan Very Logistik, semua agen itu adalah kita keluarkan namanya Very Group. Kalau ibaratnya departemen Very Logistik Pak, kita di Very Logistik itu Pak ya. Jadi intinya kami menamai semua itu yaitu kita keluarga kita itu Very Groupnya, walaupun dari departemen lain ya Pak ya. Makasih masukannya masalah sekolah di pesantren, saya sangat terima kasih Mas Inang, sangat luar biasa Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Ibra atas tanggapannya. Mungkin sudah clear ya Pak Sawaludin. Adapun ada tambahan dari Pak Sudirman, silahkan Pak. Ya baik Pak Sawaludin. Terkait dengan masalah itu untuk agen kota itu nanti langsung kita dan lewat kolektif nanti itu supaya kita satu itu untuk memudahkan dalam melakukan izinnya nanti untuk KBI-nya kemudian dia sertifikasinya nanti secara kolektif. Jadi untuk memudahkan karena para ejen membeli barang apa yang kita pasarkan terus. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Teni bahwa semua nanti yang di backup oleh tim yang dari pusat. Jadi kita tetap komando pusat, kemudian kita di divisi juga menangani urusan legalitas kepada perusahaan agen. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Sudirman atas tambahannya. Clear untuk Pak Sawaludin, terima kasih atas pertanyaannya dan tadi sudah dijawab. Kemudian berikutnya kita masuk untuk penanya kedua. Ini Pak Azhar Effendi Hutagalung dari Benua Sibolga. Bukan ya, dari Sibolga. Silakan Pak Effendi. Ya, selamat malam. Terima kasih atas diberikan kesempatannya. Begini Pak, saya pernah cerita dengan Pak Sudirman mengenai membuka lapangan kerja di Sibolga dengan membuka cold storage. Ya, tanyakan bagaimana kelanjutan cold storage ini Pak? Apakah boleh didirikan? Baik, itu saja Bagaimana Pak Effendi. Ya. Baik. Bagaimana caranya, Pak? Baik, baik sudah ditangkap pertanyaannya Pak Effendi. Jadi Pak Effendi Hutagalung menanyakan tentang cold storage. Beliau tinggal di Sibolga. Di sana mata pencarian utamanya penduduknya adalah nelayan, perikanan. Jadi cold storage itu tempat penyimpanan ikan dari laut sebelum didistribusikan ke masyarakat. Nah, apakah ini mungkin didukung oleh Berli, Pak? Silakan Pak Ibra. Atau Pak Ibra. Sebelum Pak Ibra saya dulu gambarkan dulu tentang menyangkut dengan masalah kontrak. Jadi memang itu sudah kami sampaikan ke pihak CU dan pihak CU sudah sangat merespon. Yang terutama yang kemarin itu kalau masalah Bapak Besar itu yang 1.000 ya. Ya yang 1.000 ya. Jadi ini juga sudah kita sampaikan bahwa jadi dia nanti ada tahapan-tahapan yang mungkin ini yang tulisannya tidak nanti tidak ada tahapan-tahapannya yang jelas untuk storage program bagaimana dari pemerintah yang di daerah Polga itu tetap CIU dan juga memang mengadvokasi beliau artinya apa? Artinya story yang dibutuhkan karena itu dia bagian dari pendinginan. Dan juga saya sudah
untuk mencari penumpang di luar negeri bila perlu yang ada di daerah dan lain-lain di wilayah kawasan nanti kita tidak. Nah, jadi kita mencari ke negara penerima sebagai penampung untuk penanganan dari COVID itu. Jadi juga bagian daripada suatu instrumen yang kenapa? Karena kepentingan daripada kesegaran itu. Jadi untuk itu silakan Pak Ibra Pak bersahabat belum siap. Tolong HP-nya di mute-kan yang lain. Silakan Pak Ibra menanggapi tadi cold storage. Cold storage ya Pak ya. Jadi yang pernah sampaikan sama saya ya Pak Sudirman masalah pengawet ikan ya. Jadi dari laut itu diawetkan dulu. Itu ada 2 jenis Pak ya. Jadi kita itu ada sistem permanen, ada sistem kontainer kayak gitu kan. Jadi bahan untuk pengawetnya itu freezer-nya besar itu ada 2 jenis. Jadi bentuk permanen itu biasanya digunakan dalam ukuran besar ya. Itu dalam besar. Di dalam permintaan Bapak tersebut yang ukuran berapa tadi? Boleh tahu? Yang ukuran berapa? 500 ton. 500 ton Pak ya. Iya. Itu permanen Pak ya. Gedung dibuat besar Pak. Itu ada Pak alatnya. Nanti kita ya sama pihak Pak Sudirmannya. Nanti kalau kita udah mengajukan orang minyak bisa ya lihat dulu ke pihak itu. Gimana, sudah jelas Pak Effendi? Kurang jelas. Oke, saya ulangin Pak ya. Baru di mana saya bilang. Masalah freezer untuk digunakan store itu pengawet ikan ya, itu untuk freezer besar, ukuran besar jumbo untuk ikan ya Pak ya. Jadi intinya nanti Bapak bisa order produk tersebut nanti ya, kalau besar kita udah. Jadi kita menggunakan order khusus Pak ya, bukan ibaratnya barang tersebut kan orderan khusus untuk ibaratnya digunakan besar kan, ukuran besar gitu kan, jumbo kan intinya gitu. Hal besar dalam produk besar kan intinya gitu. Jadi intinya tidak dicampur dengan orderan lain Pak nanti intinya itu. Kayak misalnya kayak kemarin itu orderan mesin untuk porang, itu suatu usaha UMKM kan, itu porang tersebut itu pribadi, intinya nggak boleh tercampur dengan orderan yang ada kayak gitu. Sama halnya perubahan kelapa sawit digunakan untuk minyak, itu ada juga orderan kayak gitu, tapi saya bukan sendiri karena itu mengatakan mesin yang begitu gede kan intinya gitu Pak. Itu nanti pas waktu kita pasar udah berjalan Bapak boleh mengajukan ke Pak dan apa yang diperlukan fotonya, gambarnya tersebut kayak gini dan mereknya apa dan kekuatannya berapa ton itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Ibra atas penjelasannya, cukup detail saya pikir. Gimana Pak Effendi? Sudah cukup jelas ya? Jadi nanti kalau mau lebih jelas silakan hubungi Pak Dirman. Baik, terima kasih Pak Ibra atas tanggapannya. Berikutnya kita masuk ke penanya yang ketiga, Ibu Diah Karona. Ibu Diah. Wah, kemana Ibu Diah, sepertinya tidak aktif. Kita pause sementara, kita hold. Sebagai pengganti mungkin ada penanya, satu orang silakan. Pak, ada satu lagi Pak yang ketinggalan Pak. Iya Pak Sawaludin, silakan Pak. Apakah produk kita nanti di Berli Logistik ini net harganya beda dengan orang keluarga besar pioner dengan orang umum gitu loh Pak, masyarakat biasa gitu. Oh, baik. Terima kasih Pak Sawaludin, pertanyaan sudah ditangkap tentang apakah ada perbedaan harga Berli dengan harga umum. Silakan Pak Ibra. Ya Pak ya, saya jawab Pak ya. Ini pertanyaan bagus ya di saya ya. Karena gini Pak ya, produk yang dari kami itu yang pertama ya,
pastinya distributor itu adalah grosir pertama. Grosir kedua adalah si agen. Produk dari kami itu untungnya masih gede loh Pak. Ibaratnya Bapak memainkan harga masih bisa itu. Adalah grosir pertama itu si distributor. Kedua adalah si agen. Logikanya kayak gitu. Pastinya produk tersebut kalau ibaratnya dijajarkan dalam konsumen produk yang di luaran, Bapak bisa masih banyak untuk dari kemudian. Oke, sudah menjawab mungkin ya Pak Sawaludin. Maaf Pak. Apakah nanti pemasarannya kalau untuk masyarakat umum, kita sebagai agen di kabupaten kota bisa menaikkan harga? Tentunya nanti harga di kabupaten kota yang lain beda dengan kabupaten kota yang lain, Pak. Baik, mungkin langsung saja Pak Ibra, silakan. Oke ya, masalah harga di Sumatera Utara itu pastinya akan diinginkan oleh pihak distributor. Kalau kami, dari pihak kami, Peri Logistik, kami mengasih harga ke distributor adalah harga kami ya. Harga tersebut pastinya akan satu ya, yang pertama harga tersebut adalah si distributor itu ada kursi pertama. Kedua intinya si agennya ada kursi kedua. Pastinya Bapak dari agen nanti pasti akan diajak meeting oleh perusahaan yaitu si distributor tersebut. Masalah harga yang ada di Sumatera Utara ini. Iya, baik. Silakan Pak Sudirman menambahi. Oke, Pak Erwin. Yang pertama menyangkut dengan masalah harga dari agent. Apakah harganya sama itu agent dengan harga agent yang ada di kabupaten dan di konsumsi itu maksudnya itu beda. Jadi yang pertama mereka bahwa nanti agent tentunya kita sajikan selain dari harga yang kita tentukan dari sumber harga kami, kemudian juga berapa persentase yang naikkan harga jual di konsumen. Ada konsumen pioner, dua konsumen ya dijual dengan konsumen biasa pioner sama pihak. Kemudian dengan misalnya kita sedikit biaya tambahan dan input dari distributor, misalnya apa saja kan beda input dari distributor ke Belawan atau ke Binjai kemudian jadi ini kan kosnya itu kemudian ongkosnya. Tentu saja nanti harga yang dijual di daerah Persagi dalam kos yang sama berbeda sedikit dengan barang yang dijual di daerah Binjai atau daerah Kota. Kenapa? Itu ada ongkosnya sebanyak yang penting para agent tidak membuat di harga orang yang kalau kita jual hanya di bawah harga orang. Nah gitu. Artinya apa? Artinya kita berikan ada supaya mengetahui harga yang ditetapkan oleh katakanlah importer dengan menjual satu dari yang sama harga kita bisa atau 900. Jadi kita harga aja di bawah jadi itu nanti bisa dinasikan dan kami bantu ada distributor. Oke. Baik, terima kasih Pak Sudirman atas tambahannya dan Pak Ibra terima kasih tadi atas tanggapannya juga. Barangkali masalah harga ini sudah clear ya Pak Sawaludin dan Bapak Ibu para agen lainnya. Tadi yang terpending Ibu Dia sudah hadir sepertinya. Silakan Ibu Dia Karona. Nah, maaf Pak, tadi baterainya habis Pak, lobat sekali. Baik, silakan Ibu. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah nanti ya, kita ini atas nama pribadi atau nama misalnya saya kan atas nama bapaknya gitu kan, bapaknya nggak pandai mainkannya, kalau anak saya mainkannya bisa kan? Baik,
Saya tangkap pertanyaannya barangkali Ibu yang terdaftar sebagai agent di Berli, tapi akun P-nya atas nama Bapak karena satu lain hal, begitu ya? Apakah boleh begitu ya, Bu? Ya. Ya, baik, silakan Pak Ibra. Oke Pak, dari Ibu siapa tadi? Ibu Dia. Ibu Dita. Ibu Dia ya Bu ya. Jadi Ibu Dia sebagai agen dari logistik di Sumatera Utara, yaitu di kepala Pak Sudirman. Jadi intinya gini Bu ya, rekomen untuk agen itu adalah di wewenang bertanggung jawab adalah distributor itu. Apapun nanti bisa diplay sama pihak distributor. Itu Bu ya. Ya Pak. Jadi semua wewenang bertanggung jawab itu dari distributor semuanya ya, dari Sumatera. Kalau dari kami, ya. pihak dari logistik adalah mensupport masalah produk. Semua produk kami support dari logistik. Dan juga project-project yang ada di monggo Pak Sudirman dijelasin. Ini agen yang Iya, silakan Pak Sudirman menambahi. Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau menyangkut dengan masalah teknis seperti misalnya katakanlah menyangkut dengan masalah P, itu P milik dari misalnya HP suami ibu sebagai agent, apakah bisa menggunakan baik itu berkaitan transaksi ke distributor? Ya boleh, cuma kan tinggal nanti itu nanya saya. Yang penting fee itu ada kan itu, fee untuk beli. Ya, jadi juga nanti untuk pihak kita juga pihak dari pusat juga nanti akan menyediakan selain daripada akun pribadi juga nanti kalau pernah juga akan menyediakan akun khusus untuk agent dan akun khusus untuk para distributor dan akun khusus juga yang ada di pihak beli dalam transaksi. Jadi bukan ke akun lagi pribadi itu sudah dibuat itu nanti akan diadakan itu. Jadi terus ini mungkin solusi kita dengan menggunakan akun pribadi kita boleh gunakan. Baik. Terima kasih Pak Sudirman atas tambahannya. Jadi clear ya Ibu Dia. Intinya walaupun Ibu menggunakan akun Bapak, boleh kata Pak Sudirman. Kan tadi di awal sudah dibilang suami istri itu 2 jiwa 1 hati. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dia. Sesi terakhir, sesi ketiga kita buka hanya 1 penanya. Boleh 3 lagi kata Pak Sudirman. Silahkan. Ibu Ratna 1. Yang kedua ada lagi Pak Darlin, mungkin ada pertanyaan. Pak Eben, Pak Fadli, Pak Bobi. Halo. Iya, Pak Rekli. Ini ada yang nanya anggota nih kan? Anggota grup. Anggota grup sebentar, saya. Pak. Sebentar Pak Bobi. Kita absen dulu. Pak Bobi penanya kedua. Oh iya. Oke, pertanyaan ketiga silakan. Ada lagi? Saya Pak. Pak Mujiono. Iya, Pak Mujiono. Ya, Ibu Ani mau nanya lagi. Kita tahan dulu ya Bu ya. Iya Pak. Baik, kita tahan dulu. Sementara ini ada Ibu Ratna, Pak Bobi, dan Pak Mujiono. Silakan mungkin yang pertama Ibu Ratna. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ibra, bisakah nanti tanggal 8 ini open minded kita? Harga yang kita nantikan untuk Baik. open minded. Pertanyaan Ibu Ratna merupakan pertanyaan dari seluruh alam semesta. Tentang open minded Pak Ibra. Adakah bocoran? Silakan Pak Ibra. Jadi saya membuka ya. Ini Ya betul itu. Aduh. Oke, saya langsung ke the point Pak ya, Bu. Untuk hari ini codingan dari Dapur Nicholas itu ada 6 repository ya, ada 6 ya. Yang pertama demo SP Explorer, kedua Latin, ketiga 2345P aplikasi yang ke 1, 2, 3, 4, 6, 5 PHP yang ke terakhir yaitu BIOS. Dari codingan tersebut ya, saya perhatiin dari codingan Nicholas
proyeknya Kortim yang diupdate sama Kortim ini benar-benar mengarah untuk pendekatan ya, lebih dekat lagi. Intinya kalau tanggal 28 masih belum Pak. Karena dari codingan saya baca ini benar-benar masih kurang, intinya kurang sempurna isiannya yang saya temukan. Karena setiap hari saya akan mengecek dapurnya Kortim itu tersebut dan dari mana, udah nyampe di mana kan gitu. Pasti saya akan update dan kasih tahu informasi tersebut ke keluarga kita, yaitu di grup distributor. Apalagi ini hari benar-benar ya ada updatean yang terbaru, yaitu di bagian demo ya, demo publik dia, yaitu baru aja 2 jam yang lalu. Di Explore itu 7 jam yang lalu, relatif itu ada kurang lebih 8 jam. Jadi baru-baru terus, dia ada terupdate, mungkin sampai tanggal 28, jadi pengupdatean tersebut mungkin dalam minggu ini akan saya sampaikan terus. Karena dalam hal tersebut, mengarah ke open mainnet udah dekat. Tapi tanggal dan bulannya itu saya nggak tahu, tapi dalam pengupdateannya di codingan tersebut itu udah jelas. Tuh, ya. Jadi saya akan membacakan ya dari codingan tersebut yang benar-benar diupdate benar di hari. Masalah SDK-nya, masalah wallet difokuskan sama dia, masalah SDK wallet benar-benar diupdate terus. Jadi intinya di codingan tersebut kalau ibaratnya mengarah open mainnet tanggal 28 artinya kita mudah-mudahan aja terjadi ya, tapi dalam codingan tersebut masih ada kekurangan. Baik. Terima kasih Pak Ibra ya. Ibu Ratna mungkin sudah menjawab, ternyata masih misterius Bu. Iya. Jadi harap bersabar. Iya. Pak Rajani, Bapak, ada satu lagi pertanyaan Pak. Sebentar Pak Mensus, tahan dulu ya Pak. Sebentar, Ibu Rana sudah ya? Oh, satu lagi, Bu Rana boleh? Satu lagi, Bu Rana boleh? Pertanyaannya Pak Ibra, apakah dalam pemasukan pertama dalam laptop semua apakah boleh disambil dengan mobil Pak? Iya. Terutama mobil mobil. Iya. Baik, jadi pertanyaan kedua dari Bu Ratna, ketika setelah open mainnet, barang yang akan dikirim itu berupa elektronik, apakah bisa juga dengan mobil, utamanya mobil box? Suaranya nggak jelas. Apa ya, saya off dulu masuk lagi ya, suaranya nggak begitu jelas. Oke. Yang tidak berkepentingan dimut, tolong. Ya, sebentar, masih ada kendala sinyal. Tadi di sesi pertama awak minta siapa yang nanya, tak ada yang nanya. Sekarang sesi 2, sesi 3 udah mulai panas. Perlukah dibuka sesi 4, Pak Dirman? Baik. Gimana Pak Rajeli, udah bisa? Kalau ketua bilang menganggap, kita buka. Tapi sabarlah pula. Tadi giliran Bu Ratna, Pak Bobi dan Pak Mujiono pula sesi 3 nih ya kan. Yang masuk sesi tunggu Pak Mensus, Ibu Diah dan Ibu Ani tadi. Baik, Pak Ibra sudah terkoneksi Pak. Oke, saya jawab. Jadi intinya nanti pasar pertama itu kan masih pasar standar Bu ya. Belum menginjak namanya pasar yang begitu, yaitu yang di atas itu berikan. Jadi dilihat itu jalan pasar yang standar dulu Bu. Kalau ibaratnya Ibu ingin sekali menginginkan produk mobil, intinya itu bisa beli di Indonesia dulu. Karena pasar namanya Berikat itu benar-benar memandang ya, kalau kita yang satu kita pandang ya showroom milik distributor apakah udah siap atau belum. Karena kita itu benar-benar yang Berikat ini brand kita yaitu dari Mercedes. Jadinya kesiapan dari ya si distributor semua, showroom-showroomnya apakah sudah siap dan perizinannya semua udah siap apapun. Jadi kita nggak berani ngeluarin kesamaan. Jadi ya gitu. Kalau ingin sekali ngambek ingin beli mobil, kan Ibu kan udah bisa membiarkan itu tersebut ke Fiat dan bisa beli di Indonesia. Ya gitu. Kan ada mudah kan. Iya, baik, itu mungkin Ibu Ratna mungkin menjawab ya Bu dari pertanyaannya. Silakan Pak Sudirman menambahi. Ya, semua yang dengan mobil, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ibra, bahwa
Untuk pasar kita pasar kita itu bagaimana sampaikan bahwa rekening standar. Kemudian berikutnya itu nanti dengan masalah mobil tentunya brand Mercedes itu yang sudah kita sama menunggu kesiapan kami distributor yang mengurus perizinan dengan nanti membuka showroomnya akan buka namanya jadi buka semua jadi nanti supaya nanti barang yang nanti kemarin ada kita siapkan semua. Jadi mulai dari izin daripada showroomnya, kemudian izin daripada komponennya dan prepare itu berbanyak kita siapkan. Jadi setelah siapkan itu tentunya para kita sudah bisa memesan, bisa melakukan untuk sementara ini kita standar bagaimana yang saya sampaikan oleh Pak Syed tadi. Jadi mudah-mudahan nah ini sampaikan ke jadi mobil itu memang nanti dimunculkan ketimbang dari yang nanti yang lebih yang lebih eksklusif atau pribadi. Kalau ini kan itu keputusan kerja. Kemudian tentunya lalu terus komunikasi dengan interview kami dengan pihak dari kita. Jadi yang penting itu akan kita untuk melakukan agen kita dan kemudian yang kedua hadir para agen. Jadi saya mengusulkan pada begitu nanti bagaimana membantu supaya bisa ada ruang gerak di para agen jadi untuk mempersiapkan perannya semua dan segala macam. Jadi mudah-mudahan bukan tangguh dan diakomodir. Nah, nanti berapa nanti akan sampaikan ke Baik, terima kasih Pak Sudirman. Barangkali sudah clear ya untuk mobil box. Ibu Ratna sudah clear ya pertanyaan Ibu mobil box. Nanti mercy Bu mobil box ini. Baik, kita lanjut untuk penanya kedua Pak Bobi, silakan Pak. Salam kenal Pak Ibra, Pak Ajali, Pak Sudirman dan semuanya. Salam kenal Pak. Saya cuma satu aja itu masalah tadi ada yang nanya di grup saya itu kita mata uangnya tuh pakai apa tuh, yuan apa dolar? Mohon maaf, ulangi Pak. To the point. Itu mata uangnya pakai dolar apa pakai yuan itu Pak? Itu aja pertanyaannya. Penukarannya pakai dolar atau pakai pai? Iya, penukarannya. Iya. Dengan pai-nya itu. Baik. Terima kasih Pak Bobi, silakan Pak Ibra. Oke Pak ya, saya jawab untuk setelah pemenet pastinya fee tersebut kan sudah masuk namanya ya buku itu bukan masuk namanya koin stabil koin ya Pak ya, kayak seperti USDT dan di harga mengikuti volume pasar namanya itu stabil koin. Nah itu di ini tersebut yaitu koin stabil namanya koin mengacu di bagian koin stabil yang harganya mengikuti komunitas yang ada di seluruh dunia. Intinya kita itu menilai harga P ini tersebut yaitu disepakati oleh komunitas di seluruh dunia. Contohnya gini, kita memegang rego yaitu GCP. Jadi pihak kortip dia nggak bisa nentuin harga. Yang memiliki nentuin harga adalah komunitas di seluruh dunia. Ini adalah kita masuk namanya koin stabil, ya Pak ya. Jadi nanti setelah per menit ini sama halnya fee tersebut tidak masuk ke exchange. Dia akan ada kayak seperti money chain di seluruh dunia itu akan ada. Artinya
kita bisa menukarkan fiat tersebut nanti ke USDT, Pak. USDT tersebut. Kalau mana tersebut nanti kita memfiatkan USDT menggunakan cryptocurrency, pastinya kita harus mempunyai wallet itu USDT dari wallet-wallet yang ada di contohnya ya, terus wallet MetaMask atau wallet yang ada di Indodax. Kalau kita di Indonesia-nya, jadi kita bisa cover ke rupiahnya, Pak ya. Nanti kita lihat perkembangan setelah open mainnet. Pasti mengarahnya core team tersebut karena di codingannya dia itu mengarah ke perbankan juga, ke pemerintahan, ke pendidikan, jadi ya gitu. Jadi intinya berarti koin tersebut akan mengarah ke hal manajemen perbankan juga. Pasti halnya nanti pasti akan ada namanya ATM juga, Pak. Mesin ATM tersebut bisa tarik tunai dimanapun kita mau keluar negeri kita tarik. Nanti kita lihat perkembangan setelah pertemuan. Baik, terima kasih Pak Ibrah. Mungkin sudah menjawab ya Pak Bobi. Jadi nantinya itu penukarannya atau nilainya sesuai dengan konsensus kesepakatan dari komunitas Pi yang ada di seluruh dunia, dan itu nanti konversinya ke USDT. Iya. Itu Pak. Gitu ya. Jadi koin stabil. Begitu ditetapkan, maka harga tidak berubah. Bukan stable coin. Stable coin itu USDT. Mengacu pada standar dolar. Tapi Pi adalah koin stabil yang mempunyai harga sendiri yang ditetapkan setelah open mainnet. Itu mungkin bisa menjawab Pak Bobi ya. Dan yang terakhir untuk sesi 3, Pak Mujiono silakan. Makasih banyak. Iya silakan Pak. Jadi gini Pak, saya cuma membuat perusahaan itu, kami ada 3 orang. Harus usaha itu pioner, dan saya itu non pioner, dan sendiri pioner tapi saya juga belum IC. Abang saya udah IC. Itu kenapa ya? Apakah bisa itu untuk transaksinya Pak? Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Oh sebentar Pak Mujiono, ini masalah teknis disampaikan tadi oleh Pak Ibra bahwa pihak Berry Logistik itu hanya mengurusi masalah produk dan kesiapan produk. Untuk masalah teknis lebih tepatnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke distributor. Pak Dirman mungkin. Iya Pak, Pak Mujiono, halo. Iya Pak. Ya, jadi menyangkut dengan masalah untuk siapa yang menjadi pengurus perseroan. Kemudian yang pertama, yang kedua, tadi kalau saya cakap ada dari Abang Pupu belum kayak mic-nya Pak Sudirman belum dibuka itu. Gimana Pak? Oh belum dibuka Pak, mic-nya. Oh ya. Mic-nya Sudirman. Iya, jangan lupa. Iya Pak. Oke. Jadi menyangkut masalah urusan di perseroan pioner belum KIC dan ada tadi non pioner dan yang pertama apakah perseroan upahnya boleh, kemudian menyangkut dengan masalah yang pioner belum KIC apakah boleh melakukan itu nanti antara jadi mungkin yang jelas pioner pasti akan itu kalau sudah dibuka jadi coba berakhir durasi bukannya kita mencari informasi kita menggunakan mungkin mungkin dengan wallet dari yang jelas intinya open mainnet pasti sudah keisi itu yang kalaupun pioner Baik, terima kasih Pak Sudirman. Intinya Pak Mujiono bisa diatur, ya. Sudah menjawab ya Pak Mujiono?
Sesi 3 sudah berakhir. Sekarang jam 22.23. Kurang lebih 1 jam 25 menit kita sudah melakukan Zoom meeting dengan 3 sesi tanya jawab. Tadi sudah ada calon penanya dan ada permintaan untuk buka sesi keempat. Dan Pak Dirman menyetujui. Kalau ketua sudah mengangguk, nah kita pun ayolah. Cuman Pak Ibra nggak masalah ya Pak? Kita buka sesi 4 Pak? Boleh, baik. Kita buka sesi 4. Calon penanya adalah Pak Mensus, Ibu Diah, dan Ibu Ani. 3 orang ya? Baik, silakan Pak Mensus. Oke. Baik, terima kasih. Ini agak lar sedikit dari produk kita ini. Akhir-akhir ini setelah mau open mainnet ini banyak memang akun-akun yang di hack dicuri begitu. Bahkan di Facebook pun kita lihat banyak yang kehilangan koin gitu. Baik, kira-kira apa cara kita untuk mengantisipasi? Untuk mengantisipasinya itu ke depannya. Sementara selama ini kita udah klik-klik tiap hari begitu, tiba-tiba hilang gitu. Kan kecewa kita seperti itu. Gimana caranya kira-kira untuk mengantisipasinya itu? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, Pak Mensus, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kembali masalah teknis. Mungkin Pak Dirman atau Pak Ibra silakan. Pak Ibra silakan Pak masukannya. Oke ya, ini untuk masukan ya untuk keluarga Beri Group. Jadi kita punya frasa sandi Pak ya. Jadi kita punya frasa sandi itu jangan disimpan. Yang pertama di WhatsApp, itu yang pertama. Yang kedua di Messenger. Yang ketiga di email. Yang keempat itu di Telegram. Jadi semua hal tersebut kalau Bapak nyimpan di situ itu sangat prinsip dan sangat berbahaya. Walaupun satu hal Bapak nggak melanggar banyak mengklik apapun, ini sangat berbahaya. Contohnya gini Pak kejadian. Bapak ya di media sosial itu ada marketplace yang begitu bagus harganya, tiba-tiba Bapak nggak sengaja ngeklik link phishing tersebut, itu yang berbahaya. Pasti ya, yang kena dulu mungkin dari Bapak tersebut, mungkin dalam link tersebut akan dikirimi namanya virus yang bisa detek di Bapak tersebut. Bisa mengakses Bapak di waktu apapun di Bapak termasuk nggak. Mungkin dalam waktu kita tidur, tiba-tiba data kita aktif. Nah itulah pergerakan orang-orang yaitu yang pandai di dunia scammer. Scammer kan bisa digunakan yang bertindak itu di waktu kita celah kita ya, di kesenangan kita nggak tahu-tahunya tiba dia menggunakan kodean tersebut, link tersebut bisa mengakses HP Bapak sendiri. Itu yang sangat berbahaya. Jadi intinya tolong jangan sampai disimpan hal tersebut ya di WhatsApp, di email, di Messenger, dan di Telegram. Ini sangat berbahaya. Karena satu kali Bapak kedetek, pasti akan musnah semua itu aset-aset Bapak yang ada di dalam. Itu yang pertama. Antisipasinya kita, satu hal jangan sampai, ini antisipasinya ya Pak, jangan sekali-kali ngeklik hal link yang berbau intinya yang di media sosial. Ini merupakan link marketplace yang harganya murah mengikuti GCP. Tapi tengok dulu, cek dulu di feed browsernya. Kalau dia nggak ada di feed browser, ini sangat berbahaya. Dan satu hal lagi, dalam minggu ini banyak kejadian yang poin P-nya hilang. Ini benar-benar orang tersebut kelalaian diri sendiri. Dan satu lagi mungkin ya dalam pembuatan wallet tersebut ada kejujuran ya Pak ya dari pihak kawan atau saudara membuat namanya frasa sandi terus dicontek, disimpan, tiba-tiba kita udah KYC, balik kita udah terkirim, tiba-tiba orang tersebut melanggar ibanya udah nggak jujur ya Pak ya, ngambil di Anda Bapak sendiri. Dan saya udah gini Pak ya, untuk keluarga Beri Group semuanya saya anjurin semuanya Pak ya. Jadi intinya sekarang ada banyak kejadian kehilangan ya di tersebut. Saya rasa semua benar-benar ke depan kalau kita setelah permainan lebih baik Bapak tersebut gabung namanya dari Node Center yang kita buat ya, intinya Node Center tersebut untuk dari keluarga Beri Group. Jadi
node center tersebut bisa menghasilkan kurang lebih 500 sampai 1000 pi dalam seminggu. Itu Pak. Kami ada plan project dari nama dari project yaitu node yang ada di keluarga Perikop. Jadi intinya yang kehilangan pi bisa tertolong lagi nanti setelah open mainnet kita memiliki node center tersebut bisa running dan bisa menghasilkan pi tersebut yaitu dari node center tersebut yang kita miliki nanti Pak. Jadi bisa tertolong. Saya bisa menolong yaitu dari node center tersebut nanti keluarga kudunya yaitu keluarga Perikop. Ya Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Ibrah. Mungkin sudah menjawab ya Pak Mensus ya. Pak, makasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Mensus. Intinya jangan sembarangan klik link di media sosial. Kita menuju penanya kedua. Tadi ada Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Terima kasih Pak Eko. Selamat malam Pak Ibra. Pak Ibra, saya mau tanya. Boleh Bu. Saya tanyakan. Saya kan sudah KIC, tapi masih pending. Apakah itu kita lulus Pak? Demikian pertanyaannya Pak. Baik. Langsung mungkin Pak Ibra, silakan. Ya, Bu. Oke, Ibu jadinya Ibu udah KIC Bu ya, tapi belum lulus KIC tersebut. Sabar Bu, intinya itu kuncinya sabar. Ibu jalani aktivitas yang dianjurkan oleh project Pinebox yaitu klik petir hari-hari kayak gitu Bu ya. Intinya nanti semua akan masalah tersebut udah tahu, masalah korin tersebut ya, masalah di kejadian terjadi di aplikasi tersebut ya, namanya kemarin itu kan ada macam bug ya Bu ya, ada sebagian udah lulus KIC tapi P-nya ada yang belum masuk sampai berapa bulan sekarang, ada 6 bulan dan udah KIC tapi belum lulus. Itu ada sebabnya Bu ya, mungkin dari KTP, ada juga sebagian alamatnya kita itu kurang lengkap juga Bu, bukan hal yang lain Bu. Ini kejadian dari rep saya, dia udah KIC tapi belum lulus. Saya tanya apa kejadiannya, ternyata KTP-nya kurang butuhnya. Yang kedua namanya nggak jelas, ketika tanda tangannya nggak jelas juga kayak gitu. Kan orang pertama kali waktu dulu KIC itu kan orang itu memandang benar-benar orang tersebut orang asli apa bukan kan, itu KTP-nya asli apa bukan kan itu. Kalau sekarang benar-benar menolong yang KIC tersebut sekarang ini orangnya asli ya kita tolong, intinya kan gitu. Itu pasti lolos Bu, tunggu aja Bu, sabar. Kita bukan satu orang yang mengalami Bu. Masih banyak, yaitu seluruh dunia masih mengalami pemandekan yaitu masalah KIC ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Ibra. Itu mungkin bisa menjawab ya Ibu Dia. Jadi masalah KYC itu bukan hanya Ibu sendiri yang ngalami, global itu masalahnya memang. Baik, kita lanjut untuk sesi 3 penanya, ya sesi 4 penanya terakhir ini Ibu Ani, silakan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya bukan bertanya, ada yang mengganjal di hati gitu. Silakan, atas Bu. Jelasannya Pak Ibra tadi. Tadi saya tidak salah menangkap waktu membahas hospital tadi Pak. Katanya tadi hospital itu kita khususkan bagi mereka atau masyarakat yang tidak punya duit, yang betul-betul sakit tapi tidak punya duit. Iya gitu tadi kan Pak. Artinya kita mengutamakan yang penting, yang siapa yang penting sekali kita harus bantu, itu yang kita utamakan. Terus yang mengganjal di hatiku kan Pak, ketika kita menggratiskan atau mengutamakan orang-orang yang miskin atau orang yang tidak berduit, bagaimana? Apakah kita nanti tidak pro dan kontra dengan rumah sakit nasional? Rumah sakit pemerintah. Nah, sementara tenaga medis, dokter dan perawat semuanya Pak perlu kita gaji. Itu bagaimana kira-kira Pak? Maaf kalau salah saya. Terima kasih. Saya jawab Bu ya. Silakan Pak. Kita di keluarga Perikop itu kan semuanya kan memiliki alat mining. Saya udah sedia ini loh. Itu menghasilkan kurang lebih 1 bulan itu 500 sampai 1000 pi. 1% itu untuk membantu rumah sakit kita dari kalangan yang nggak mampu. Itu 400 banyak 1 pi itu GCP. Pastinya kami menggaji ya karyawan seluruh Indonesia yang masalah karyawan di rumah sakit pastinya kita gaji loh Bu. Jadi intinya rumah sakit ini milik bersama keluarga kita Bu. Jadi menolong orang yang nggak benar-benar nggak punya duit berobat, dan itulah kita tolong untuk inisiatif itu untuk tabungan kita untuk akhirat Bu ya. Itu. Jadi kita nggak rugi loh Bu. Ya Bu ya, nggak rugi. Jadi intinya nanti rugi enggak.
keluarga Berry Logistik, Berry Group itu nggak akan rugi. Karena apa? Dia setiap hari kita ciptakan winning fee itu akan menghasilkan lebih banyak, dan intinya kita menolong orang banyak. Intinya doa-doa tersebut ini loh Bu, bisa membantu orang banyak. Masalah pemerintah, oh ini melanggar pemerintah, saya nggak ada rugi kok. Intinya saya itu menolong. Lebih baik saya menolong daripada apa ya, membuka. Satu ya pasti lapangan pekerjaan Bu ya. Yang kedua, menolong orang-orang yang nggak mampu. Kita utamakan yang nggak mampu ini kita tolong Bu. Karena di keluarga Berry Group pastinya ekonominya udah terjamin, terangkat semuanya Bu. Karena memiliki ibu sendiri nanti kan setelah permainan pasti nggak mining pakai HP lagi, menggunakan PC tersebut yaitu dari keluarga Berry Group. Terus Pak, rumah sakitnya apakah ada di provinsi atau di daerah atau langsung di Jakarta kan? Adakah nanti di Medan kami ini Pak? Oke Bu, saya jawab. Kami ada kurang lebih 35 provinsi Bu. Setiap provinsi pasti ada rumah sakit Bu. Ya, Bu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sudah clear ya Ibu Ani, sudah bisa tidur ya? Sudah Pak. Baik. Sesi 4 sudah berlalu. Terima kasih Pak Ibra atas tanggapannya. Ada tambahan dari Pak Sudirman, silakan. Jadi sebelum kita tutup, artinya ini mungkin kan masih ada mic-nya Pak Dirman dibuka dulu. Kita dari para agen mungkin yang belum tadi sempat bertanya. Jadi ini kita buka sesi terakhir dan yang belum pernah bertanya. Jadi kebetulan masih ada Pak CEO kita di tempat bersama-sama kita. Jadi tolong berapa 2 atau 3 pertanyaan terakhir yang belum pernah bertanya. Jadi untuk memberikan pertanyaan yang betul-betul pertanyaan yang kira-kira apa yang menjadi ada ganjalan atau apapun namanya, mohon ditanyakan. Tapi yang belum pernah bertanya Pak. Baik. Coba supaya sebelum saya tutup ini. Iya, tambahan dari Pak Sudirman yang belum pernah bertanya. Silakan bertanya, kita buka 2 atau 3 orang sesi terakhir. Silakan yang belum bertanya. Monggo yang belum bertanya silakan nanya. Kalau nggak nanya nggak ditutup nih. Pak Lili silakan, mungkin ada pertanyaan. Pak Sumber ini kok diem aja nih Pak Sumber. Sembari menunggu calon penanya, ini ada pertanyaan dari Ibu Hera Khairunisa melalui chat. Pak izin via chat, jaringan saya jelek. Untuk agen yang belum migrasi koin PIN-nya, apakah mendapat modal dari Berry Logistik untuk memulai bisnis setelah OM? Baik, mungkin itu pertanyaan dari Ibu Hera tadi Pak. Apakah dapat modal dari Berry ketika akunnya itu belum migrasi? Silakan Pak. Saya coba ya untuk masalah hal tersebut itu logis. Pastinya untuk di bawah distributor adalah agen, itu sebenarnya tanggung jawab dari pihak distributor. Itu adalah tekniknya untuk distributor. Kalau kami benar-benar untuk bertanggung jawab masalah Iya, terima kasih Pak Ibra. Sudah clear ya Ibu Hera dan mungkin Pak Bobi. Jadi sekali lagi, Berry Logistik Pusat itu hanya ngurusin soal harga. Masalah teknis dan lain-lain nanti diskusikan dengan Pak distributor. Baik, ada pertanyaan yang belum pernah nanya. Sekali lagi yang belum pernah nanya. Sebelum kita tutup. Saya nanya Pak. Siapa Pak? Pak Gubernur. Saya Pak, ya. Baik, silakan Pak Sumber Edi Susiswo dari Tanjung Morawa. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibras. Ini tentang saya Pak. Saya itu terkunci 3 tahun 100%. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah perihal saya kan menjadi validator Pak. Panggilan kalau nggak salah saya 1985. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti dari validasi tadi saya akan mendapatkan saldo? Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sumber. Macam anak muda India, pertanyaannya belakang-belakangan aja. Silakan Pak Ibra mungkin bisa membantu. Oke.
Jadi masalah hal tersebut, masalah kasih dari validator ini sebetulnya nanti akan dapat itu tiba-nya apa ya? Kita membantu ya KIC, kita pasti akan membantu. Baliknya kita akan mendapat bonus ya, pasti baca ya bonus ya. Setelah itu namanya bonus ya, bonus atau gimana? Iya bonus itu Pak. Nah itu pasti akan mendapatkan karena dari biaya kita membantu validator di seluruh dunia itu pasti akan mendapatkannya Pak. Tapi dalam ketentuan itu kapan kan pastinya Kodim akan menginformasikan kan. Kalau Bapak ibaratnya akunnya terkunci, nih ya Pak ya. Nanti kalau udah itu Bapak itu udah kalau belum ya Pak, Pak Sadi, Pak Sumber. Halo Pak. Sudah ya. Pak. Koinnya tapi masuk ke wallet tapi terkunci 3 tahun Pak ya? Ya Pak, bulan 4 tanggal 6 tahun 2025. Oke, jadi Bapak sekarang yang kedua ini Bapak dikunci berapa tahun? Berapa? Saya kunci 100% di 3 bulan. 3 bulan. Seharusnya Bapak kemarin yang kedua Bapak kunci 25% 2 bulan berarti lalu kata yang 20% 25% itu katakan berapa itu? 2 minggu Pak ya, 2 minggu dan satu lagi itu mungkin berapa persennya, 5%-nya Pak. Seharusnya gitu. Karena Bapak ambil yang banyak lagi. Itu seharusnya. Tapi kan udah kejadian Pak ya. Tapi nunggu infonya untuk migrasinya koin yang kedua ini kan belum ada informasi dari pihak Kodim. Sebenarnya kayak gitu Pak. Kalau yang kedua itu Bapak bisa atur ambil yang 25%, mungkin ya tinggal ambil 2 minggunya gitu. Ya, terima kasih Pak Ibra. Jadi judulnya Pak Sumber ini udah kadung. Udah kadung yang pertama di lock 3 tahun. Yang kedua di lock juga 6 bulan atau 3 bulan tadi. Jadi kalau udah kadung ya apa boleh buat Pak. Kemudian masalah tadi validator sudah direspon oleh Pak Ibra bahwasannya itu akan ada bonus dan setahu saya juga ada karena setiap pionir yang melakukan KYC itu ada biaya 1 P ya mungkin dari 1 P itulah sebagai bonusnya Bapak. Itu terima kasih Pak Sumber dan Pak Ibra. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Pak siapa ini yang bunyi? Pak Masri. Pak Masri. Iya, Pak. Silakan Pak. Mau tanya ini masalah piado, Pak. Piado kan. Oke. Saya mau bertanya, siapakah yang berhak mendapatkan piado atau seluruh pioner mendapatkan piado? Kedua, tadi saya dengar kalau kita sebagai anggota yang sudah mempunyai ada piado card, kita bisa transfer fee. Umpamanya kita dari Medan kita bilanglah ke Surabaya. Itu si penerima harus pionir atau yang punya piado card juga, Pak? Silakan mungkin Pak Ibra. Oke Pak, jadi masalah yang pertama untuk masalah piado card itu piado pay ya Pak. Mungkin piado pay. Jadi intinya project pertama itu saya utamakan adalah dari keluarga Berry Group. Jadi anggota keluarga Berry Group dulu Pak. Pionir yang ada istilah di dalam keluarga Berry Group saya nggak libatkan. Jadi sampel utama keluarga dulu. Jadi keluarga dulu ini kalau nggak ada masalah kendala baru kita kembangkan lagi ke seluruh Indonesia masalah pionir juga kan Pak ya. Jadi, gitu Pak ya. Jadi yang uji cobanya itu keluarga dulu, dicoba dulu dalam perkembangan sistemnya ada masalah nggak, ada kendala nggak, intinya gitu Pak ya. Jadi kalau udah benar-benar fit, nggak ada kendala, pastinya saya akan melebarkan lagi untuk semua pionir di seluruh Indonesia. Dan juga saya juga seluruh dunia intinya gitu kan Pak ya. Jadi kita itu fasilitas masalah di Adobe itu yaitu Mastercard kita itu dengan 2 fisik Pak ya. 1 mesin ATM, 1 fisiknya juga itu. Nah itu udah saya ada konfirmasi dengan pihak yang mengurus masalah hal tersebut, ternyata harganya nggak begitu mahal lah. Kalau kita mengiak GCP itu 1 mesin itu 1 P itu pasti di bawah masih banyak sisa kan intinya gitu Pak ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Kita bisa memfasilitasi keluarga kita yang ada di provinsi masing-masing. Yang uji tobanya tetap lagi kita fasilitasi yaitu yang bertanggung jawab yaitu dari pihak di sini.
Itu yang pertama. Yang kedua, masalah untuk pengiriman uang ya menggunakan sistem Berimat. Ini dengan arti kata Bapak itu mengirim uang lewat Berimat yang ada di Sumatera ke Surabaya itu menggunakan uang rupiah, intinya gitu Pak. Sistemnya gitu. Kalau menggunakan dia punya transaksi menggunakan punya Mastercard ya sama-sama Mastercard itu nggak usah repot. Kita kan bisa sistem online gunakan Piado, aplikasi Piado kan udah bisa Pak. Gitu Pak ya. Karena Piado itu tersebut yang memiliki di dalamnya ada namanya Piado Pak, itu adalah rupiahnya Pak. Jadi pionir tersebut bila mana punya koin di loading lewat Bidosmer di menu untuk pengkoperan fee ke Piado Pak itu ada Pak nanti. Iya. Saat ini kan kami belum menyediakan web tersebut, aplikasi tersebut kan itu masih lama proyeknya kan kita tamat tingkat pasar. Intinya nanti kalau kita menginjak proyeknya Piado, aplikasi Piado sama Berimat ini berhubungan sekali pastinya akan muncul yaitu fisik kita. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ibra. Iya, terima kasih Pak Ibra dan Pak Masri ya atas pertanyaannya. Masih ada lagi penanya, silakan. Masih kita buka. Sekarang jam 22.47. 13 menit lagi menuju jam 23. WIB. Kalau di timur ini sudah jam 1 malam. Izin dulu Pak Rajali, lobek ke HP, ya. Baik Pak Mensus, silakan. Ini ada pertanyaan di chat dari Pak Bobi. Bagaimana rumusnya tentang validasi? Katanya ada yang bilang satu orang KYC dibagi 4. Ada yang bilang pakai rumus. Bagaimana itu Pak? Rumus apa ya? Aku pun baru tahu ini tentang rumus validasi. Setauku tak ada rumus-rumusan. Mungkin Jadi, Pak Ibra ada masukan? Kalau hal masalah KYC atau validator, saya nggak begitu paham ya Pak ya. Banget, karena Pak, kalau kami masalah codingan yang ada di core team saya paham. Pembagian tersebut saya baru dengar kayak gitu. Dan intinya, ya mohon maaf intinya kan kayak gitu. Saya itu nggak paham masalah untuk pembagian yang bagian KYC yaitu bagian validator. Iya. Dari Pak Sudir. Terima kasih Pak Ibra. Intinya soal KYC itu nggak bisa kita apa-apain, terima saja. Kalau nyangkut ya ditunggu. Kalau belum dapat undangan KYC ya ditunggu juga lah. Macam mana lagi? Kita nggak ada solusi untuk itu karena itu urusan internal dari pihak core team. Nggak ada rumus-rumusan Pak validasi itu. Setahu saya itu. Baik, ada pertanyaan mungkin Pak Khairul, silakan Pak. Terakhir Pak, terakhir. Satu orang Pak, wajib nanya. Kalau nggak nanya nggak boleh pulang Pak. Sekarang jam 22.49, 11 menit lagi menuju Pak, jam 23. Pak Rajali. Iya, maaf siapa tadi yang bunyi? Pak Rajali, satu lagi. Dari Pak Masri. Ya. Baik Pak, silakan Pak. Pak Rajali, Terakhir, Pak. ini untuk produk-produk awal ini hanya yang disebutkan di awal tadi Pak ya jenisnya HP, aksesoris, laptop, TV, komputer. Hanya itu dulu ya Pak yang awal ya. Iya, itu yang disebutkan Pak Ibra tadi. Hanya itu saja yang awal. Baik, itu saja mungkin jam 22.51. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita akan tutup sesi PUB meeting malam ini Rabu 21 Juni 2023. Terima kasih Pak Ibra atas kesediaannya dan partisipasinya. Kemudian tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang planning dari Berli Logistik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih kami ucapkan mewakili dari agen Berli Logistik Sumut. Kemudian Pak Sudirman telah memfasilitasi VUP meeting kita malam ini, juga ucapan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu peserta dari VOP meeting malam ini selaku agen Berli Logistik Sumut, terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi dan kehadirannya. Untuk semuanya semoga kita tetap sehat selalu hingga open minded dan tetap jaga kesehatan. Itu pesan dari Pak Sudirman dan Pak CEO. Pesannya itu jaga kesehatan, jangan malam-malam tidur. Sekarang menuju jam 23, habis ini tidur aja ya. Jadi ngimpinya ditidur aja, jangan dihayalin.
Baik, itu saja saya pribadi Rajali sebagai moderator malam ini mengucapkan ribuan maaf jika ada kata dan tingkah laku yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.